Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, selamat sore menjelang malam semuanya. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenal cyber security atau keamanan cyber. Pada era digital ini, teknologi telah menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan kita sehari-hari. Kita terhubung dengan berbagai platform, mulai dari media sosial, aplikasi, perbankan, hingga sistem kerja yang sepenuhnya berbasis online. Namun ada ancaman yang semakin nyata, yaitu cyber security atau keamanan cyber. Sore ini kami akan membahas pentingnya keamanan cyber, berbagai ancaman yang dapat merugikan individu maupun organisasi, serta langkah-langkah perlindungan terhadap serangan cyber yang semakin canggih. Baik, sebelum kita masuk lebih jauh, mari kita pahami terlebih dahulu apa itu cyber security. Cyber security atau keamanan cyber adalah praktik untuk melindungi sistem komputer, jaringan, perangkat, dan data dari serangan digital, akses tidak sah, kerusakan, atau pencurian. Tujuan utamanya apa sih? Tujuan utamanya adalah untuk menjaga integritas, kerahasiaan, dan ketersediaan informasi. Informasi yang akan diproses, disimpan, dan dikirimkan oleh sistem. Seiring dengan perkembangan teknologi, ancaman cyber semakin meningkat, dan ini memerlukan perhatian yang serius dari semua pihak. Ada beberapa hal utama dalam keamanan cyber yang harus kita perhatikan. 1. Ancaman jaringan network security berupa melindungi jaringan komputer dari ancaman seperti peretasan, malware, dan serangan denial of service (DOS). 2. Keamanan aplikasi (application security) menjaga aplikasi perangkat lunak dari ancaman yang mungkin timbul selama pengembangannya. 3. Pendidikan dan kesadaran pengguna (user education and awareness) mengedukasi pengguna mengenai praktik keamanan dan ancaman yang mungkin mereka hadapi. 4. Keamanan information security melindungi data dari akses tidak sah, baik saat disimpan maupun ditransmisikan. 5. Keamanan operational security melibatkan proses dan keputusan tentang bagaimana melindungi data saat digunakan dalam operasional sehari-hari. 6. Disaster recovery dan business continuity, proses yang dirancang untuk memastikan bahwa organisasi tetap bisa beroperasi setelah terjadi insiden keamanan atau bencana. Mengapa keamanan cyber sangat penting di era digital ini? Ada beberapa alasan yang membuat keamanan cyber menjadi topik yang mendesak. 1. Perlindungan data pribadi. Dengan banyaknya informasi pribadi yang disimpan secara online, ancaman kebocoran data semakin besar. Yang kedua, menghindari serangan cyber. Serangan seperti malware, ransomware, dan phishing yang dapat menyebabkan kerugian finansial maupun reputasi. Yang ketiga, melindungi infrastruktur kritis, sektor penting seperti energi, perbankan, kesehatan, dan transportasi bergantung pada teknologi digital, sehingga serangan pada sektor ini bisa berdampak luas. Yang keempat, keamanan finansial. Serangan cyber bisa mengakibatkan pencurian data keuangan yang berdampak buruk pada individu maupun perusahaan. Yang kelima, kepatuhan terhadap regulasi. Banyak negara yang memiliki regulasi terkait perlindungan data seperti GDPR di Eropa, dan ketidakpatuhan dapat berujung pada denda yang besar. Yang terakhir, mengurangi risiko kejahatan digital. Keamanan cyber membantu mencegah kejahatan seperti pencurian identitas dan penipuan online. Mari sekarang kita bahas ancaman cyber yang sering terjadi. 1. Malware perangkat lunak berbahaya seperti virus, ROM, trojan, dan spyware yang dirancang untuk merusak atau mencuri data. 2. Ransomware, malware yang mengirimkan data meminta tebusan untuk memulihkan data akses. 3. Phishing, serangan yang mengelabui korban untuk memberikan informasi pribadi melalui email atau situs web palsu. 4. DDoS, nilai of service, serangan yang bertujuan
berbanjiri server dengan lalu lintas berlebihan sehingga tidak bisa diakses. 5. Malicious menyerang mencegat komunikasi antara dua pihak untuk mencuri data atau manipulasi informasi. 6. Social engineering, teknik manipulasi psikologis untuk mendapatkan informasi atau akses secara tidak sah. Kita sekarang masuk ke bagian studi kasus, yaitu peretas terkenal bernama Bjorka. Pada tahun 2022, Bjorka mengklaim telah membobol data sensitif seperti nomor pokok wajib pajak atau NPWP. Serangan ini menjadi viral karena data-data ini diperjualbelikan. Pada September 2024, Bjorka kembali muncul dengan klaim telah meretas 6 juta data NPWP termasuk data pejabat publik hingga Presiden Indonesia. Data tersebut dijual dengan harga 150 juta di pasar gelap. Kasus ini mengungkapkan betapa lemahnya sistem keamanan yang seharusnya melindungi data pribadi. Kasus ini menunjukkan bahwa jika pemerintah tidak memperkuat keamanan siber, data pribadi kita beresiko disalahgunakan untuk kejahatan. Jadi dari kasus Bjorka ada beberapa pelajaran penting yang bisa kita ambil. 1. Pentingnya pembaruan keamanan. Sistem harus diperbarui secara rutin untuk menangkal ancaman baru. 2. Transparansi pemerintah. Publik perlu tahu langkah-langkah apa yang diambil oleh pemerintah untuk memperbaiki keamanan cyber. 3. Kolaborasi internasional. Ancaman siber ini seringkali bersifat global dan kerjasama antar negara penting untuk menangani masalah ini. 4. Pendidikan dan kesadaran. Pengguna internet harus lebih waspada terhadap serangan phishing atau teknik social engineering lainnya. Untuk melindungi diri dari ancaman cyber, ada beberapa langkah yang bisa kita ambil. 1. Penilaian risiko. Memahami di mana kelemahan dalam sistem keamanan kita. 2. Pengembangan kebijakan keamanan. Organisasi perlu memiliki kebijakan yang jelas untuk mengenai ancaman. 3. Pelatihan dan kesadaran. Edukasi tentang keamanan cyber penting untuk semua pihak. 4. Manajemen akses. Mengendalikan siapa yang bisa mengakses data sensitif. 5. Respon insiden. Memiliki rencana untuk meminimalkan dampak jika terjadi serangan. 6. Perbaikan berkelanjutan. Sistem keamanan harus terus diperbarui. Oke. Intisari atau kesimpulan dari obrolan kita tadi adalah keamanan cyber adalah tanggung jawab kita bersama yang memerlukan perhatian terus-menerus. Dengan strategi yang tepat, kita bisa melindungi data dan sistem informasi yang sangat berharga. Cukup sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf, karena yang lebih punya saya doang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.